Dono adalah komedian, aktor, dan dosen yang tergabung dalam grup lawak Warkop DKI. Dono meninggal pada tanggal 30 Desember tahun 2001 karena penyakit paru-paru. Dono bernama lengkap Derhaji Wahyu Sardono, MS. Ia lahir di Klaten, tanggal 30 September tahun 1951. Dono merupakan lulusan Universitas Indonesia Fakultas Ilmu Sosial. Saat kuliah Dono pernah menjadi asisten dosen dan kemudian menjadi dosen. Setelah lulus kuliah, Dono mulai membangun popularitas bersama kelompok Warkop yang kemudian membintangi 34 judul film bertema komedi selama kurun waktu 1980 sampai 1995 yang kemudian dilanjutkan melalui program serial televisi pada tahun 1996 sampai 2000. Selain itu, ia juga aktif menulis beberapa artikel bertema sosial kemasyarakatan di media massa sampai akhir hayatnya. Dono meninggal dunia pada akhir tahun 2001 akibat penyakit kanker paru-paru. Dono bersekolah di SD Negeri 1 Kebon dalam dilanjutkan ke SMP Negeri 2 Klaten. Saat masih kecil, Dono mengaku bahwa ia sering berantem karena diajak gagah-gagahan oleh teman-temannya. Tetapi ia sendiri justru lebih banyak bertahan dan menangkis daripada memukul. Ia juga pernah terbawa hanyut di sebuah kali saat akan pulang ke rumah selepas menonton acara wayang kulit semalam suntuk. Memasuki masa SMA ia bersekolah di SMA Negeri 3 Surakarta. Pada saat inilah ia harus berjuang dengan naik sepeda puluhan kilometer pulang pergi dari Klaten ke Solo, Surakarta setiap hari untuk bisa bersekolah. Saat duduk di bangku SMA, bakat kepemimpinan Dono sudah terlihat saat ia dipercaya untuk menjadi ketua OSIS. Dono sempat bercita-cita menjadi seorang dokter tetapi karena kurang berusaha keras maka ia terpaksa masuk IPS saat penjurusan di SMA. Setelah penjurusan ini, Dono kemudian mengubah cita-citanya menjadi seorang wartawan dan pada saat itu ia juga sudah mulai rajin menggambar kartun dan karikatur serta menulis puisi untuk dicoba dimuat di surat kabar. Dono bertemu dengan calon istrinya, Titi Kusumawardani, saat masa perpeloncoan di Fakultas Ilmu Sosial, FIS UI. Jauh sebelum saat Dono duduk di bangku SMP keluarganya pernah bermain jailangkung dan menanyakan siapa jodoh Dono. Permainan boneka mistis tersebut menyebutkan nama jodoh Dono Titi Kusumawardani dari Madiun. Dan ternyata saat masa dewasa Dono juga menemukan kekasih hatinya persis seperti yang dikatakan jailangkung tersebut. Dono dan Titi kemudian menikah pada tahun 1977 dan dikaruniai 3 orang anak yaitu Andika Aryasena, Damar Canggih Wicaksono dan Satrio Sarwo Trengginas. Titi meninggal dunia pada tahun 1999 karena penyakit kanker payudara. Dono berkuliah di Universitas Indonesia, Jakarta jurusan Sosiologi. Ia masuk pada tahun 1971. Adik Dono yang kemudian menjadi staf pengajar di Fakultas Ekonomi UI, Rani Tursilaningsih, menuturkan bahwa kakaknya memilih jurusan sosiologi karena memang suka mengamati orang, lingkungan dan sebagainya yang kemudian ia tuangkan dalam bentuk tulisan ataupun gambar karikatur. Ayah Dono sebenarnya lebih ingin melihatnya masuk ke jurusan politik tetapi Dono menolak. Meski demikian sang ayah akhirnya tetap mendukung pilihan anaknya tersebut dengan syarat harus konsisten dan berprestasi. Dono kemudian berteman dekat dengan Paulus Wirutomo. Kedua sahabat ini kelak dipercaya oleh Selo Sumarjan untuk menjadi asistennya. Dono dan Paulus kemudian mendirikan majalah mahasiswa independen yang tidak terikat dengan birokrasi kampus. Dananya dari dompet mereka masing-masing tetapi keduanya tidak bergabung dalam satu majalah yang sama. Saat menjadi mahasiswa Dono sudah aktif bekerja di beberapa surat kabar, antara lain di Tribun dan Salemba, terutama sebagai karikaturis. Kedua media cetak itu berhenti terbit pada tahun 1974. Kemudian Dono diajak bergabung dengan kelompok lawak warung kopi yang didirikan setahun sebelumnya. Dono bersama Kasino, Indro, Nanu Muljono dan Rudi Badil kemudian dikontrak untuk mengisi siaran bergaya obrolan warung kopi di radio swasta Prambors. Di sela-sela kegiatan kuliahnya, Dono merupakan anggota kelompok mahasiswa pecinta alam Universitas Indonesia, Mapala UI, bersama Kasino dan Nanu. Oleh karena itu, film-film Warkop DKI banyak memperlihatkan aktivitas mereka sebagai pecinta alam. Memasuki tahun kelima jadi mahasiswa, Dono diangkat sebagai asisten dosen Prof. Selo Sumarjan, guru besar sosiologi UI. Ia kembali berduet dengan Paulus Wirutomo yang sudah lebih dulu diangkat sebagai asisten.
Dono dan Paulus kemudian berbagi tugas mengajar sejumlah kuliah umum dan kuliah kelompok. Kuliah umum biasanya untuk mahasiswa baru. Berisi konsep-konsep dasar sosiologi, mata kuliah ini langsung diberikan oleh Prof. Selo. Sedangkan untuk kuliah kelompok, asisten dosen yang menangani. Saat Prof. Selo berhalangan hadir dalam kuliah umum maka asistennya akan menggantikan. Prof. Selo tak sembarang memberikan kesempatan mengajar kepada mahasiswanya. Hal ini menjadi bukti bahwa Dono, dan juga Paulus, merupakan salah satu sosok mahasiswa yang cerdas dalam menekuni ilmu sosiologi. Semasa menjadi dosen, Dono dikenal sebagai sosok yang tegas dan disiplin. Tercatat Nanu Muljono dan Rudi Badil pernah menjadi mahasiswa yang diajar oleh Dono dan secara kebetulan juga keduanya tidak lulus dalam kelas yang diajarkan Dono, terutama Nanu yang menurut catatan Dono sering absen tidak masuk kelas. Dalam pergerakan mahasiswa, Dono termasuk salah satu orang yang sangat kritis. Pada Januari tahun 1974 ia pernah turun ke jalan dalam aksi demonstrasi yang kemudian dikenal dengan istilah peristiwa Malari. Dalam aksi demonstrasi tersebut, Dono beserta mahasiswa lain menolak dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Aksi tersebut berakhir dengan ditangkapnya sejumlah mahasiswa UI oleh pihak keamanan Orde Baru, salah satunya Ketua Dewan Mahasiswa, Dema UI Hariman Siregar. Selain itu, akibat keberanian Dono menggambar beberapa karikatur yang kemudian dinilai sensitif karena menyinggung pemerintah, rumah orang tuanya di Delanggu sempat didatangi tim intel dan kepolisian. Dengan santai ayah Dono menanggapinya bahwa apa yang coba dikatakan Dono adalah sebuah kebenaran dan sama sekali tidak ada maksud untuk melakukan makar kepada pemerintah. Pada tahun 1998, Dono kembali turun bersama para mahasiswa. Kali ini ia dengan berani menghadang aparat keamanan yang mencoba masuk ke Universitas Katolik Atmajaya. Saat itu, Dono tak gentar berhadapan dengan para tentara dengan hanya menggunakan selang hidran demi menyelamatkan ribuan mahasiswa yang lari tunggang langgang masuk ke dalam kampus. Menurut mantan wartawan senior Kompas Budiarto Sambasi, Dono memiliki peran yang patut dikenang dalam demonstrasi Mei tahun 1998 yang kemudian berujung pada mundurnya Presiden Soeharto. Diketahui Dono ikut menyiapkan kerangka acuan untuk seminar-seminar, mengatur kunjungan ke DPR, hingga menyiasati demo-demo mahasiswa. Aktivitas Dono di beberapa tempat membuat skripsinya terbengkalai beberapa lama. Ia membuat skripsi tentang sejauh mana pemerataan pendidikan mewujud di kampung halamannya di Delanggu. Skripsi berjudul Hubungan Status Sosial Ekonomi Keluarga dengan Prestasi Murid di Sekolah. Studi kasus SMP Negeri Desa Delanggu berhasil dipertahankan olehnya pada 1978. Tak lama setelah diwisuda, ia mulai meninggalkan pekerjaannya sebagai dosen untuk fokus di dunia hiburan bersama grup Warkop. Pada waktu ini, Dono pun mendapat tawaran beasiswa pasca sarjana ke Amerika Serikat, tetapi tidak ia ambil dan memilih untuk melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Indonesia. Di sela-sela kesibukannya bersama Warkop, Dono masih menyempatkan diri untuk tampil sebagai dosen tamu dalam beberapa kuliah umum. Setelah lulus di program magister, Dono kembali mendapat tawaran beasiswa untuk program doktor ke Amerika tetapi lagi-lagi ditolak karena ia tidak ingin membuat formasi grup Warkop pincang sehubungan dengan ketiadaan dirinya yang harus kuliah di luar negeri. Film perdana grup Warkop adalah Mana Tahaan, yang dirilis pada tahun 1979. Dalam film ini hanya 4 dari 5 anggota Warkop yang ikut dikarenakan Rudi Badil memilih mundur karena selalu merasa demam panggung. Film ini cukup sukses tetapi tidak lama setelahnya Nanu memilih mengundurkan diri dan kemudian meninggal dunia pada tahun 1983. Dari kurun waktu tahun 1979 sampai dengan tahun 1994, Warkop Prambors, yang kemudian berganti nama menjadi Warkop DKI, sudah membintangi 34 film komedi dan 1 film dokudrama. Selepas film Pencet Sana Pencet Sini yang dirilis pada 1994, Dono bersama Kasino dan Indro sepakat untuk tidak lagi berperan dalam film karena di saat bersamaan bisnis perfilman di Indonesia juga sedang lesu akibat banyaknya film bertemakan dewasa dan serbuan film-film impor dari Hollywood, Bollywood dan Hong Kong. Produksi Warkop pun kemudian dilanjutkan di televisi melalui serial Warkop DKI yang masih tetap diproduksi oleh Soraya Intercine Films. Dono bermain dalam serial ini sampai akhir hayatnya pada tahun 2001. Dono juga seorang novelis. Sampai kematiannya pada tahun 2001,
ia telah menulis 5 novel dengan 4 diantaranya mengambil jalan cerita perjalanan seorang mahasiswa. Novel pertamanya adalah Balada Paijo yang terbit pada tahun 1987. Pada tahun 2001, Dono menulis novel terakhirnya yang berjudul Senggol Kiri Senggol Kanan. Namun, karena satu alasan, novel terakhir Dono terbit pada 2009 atau 8 tahun setelah Dono meninggal. Dalam buku ini Dono meninggalkan tema kehidupan mahasiswa dan mengambil tema permasalahan rumah tangga seorang karyawan. Pada awalnya Dono memerankan karakter Slamet yang merupakan penggambaran seorang lelaki Jawa yang lugu. Karakter Slamet ini ia perankan dalam acara siaran radio Prambors. Saat pertama menjadi aktor film, Dono tetap memerankan karakter ini dalam 3 film awal yaitu Manatahaan, Gengsi Dong dan GR, Gede Rasa. Dalam Gengsi Dong diketahui bahwa nama panjang dari Slamet adalah Raden Mas Ngabe Slamet Kondrowirawatiko Edi Pranoto Joyosentiko Mangundirjo Kusumo yang berasal dari keluarga pedagang tembakau kaya di desanya. Sementara dalam GR, Gede Rasa diceritakan bahwa Slamet sedang mencari pekerjaan di Jakarta dan pantang pulang ke kampung halaman sebelum benar-benar bisa sukses di kota. Setelah produksi film Warkop diambil alih oleh Parkit Film dan kemudian oleh Soraya Intercine Films, barulah Dono memerankan karakter Dono, yang digambarkan selalu mengalami nasib sial dalam kehidupan sehari-hari tetapi selalu mujur dalam hal urusan menarik pesona wanita cantik. Ia juga mendapat julukan, si Bemo, karena tampang wajahnya yang mirip Bemo. Dono sendiri sempat berujar dalam sebuah wawancara di tahun 1995 bahwa, jika karakternya mengalami sial yang berlebihan mungkin tidak akan ada yang nonton film saya, karena itulah saya selalu dipasangkan dengan aktris-aktris cantik.